Alhamdulillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, semoga pada siang hari ini Allah cucurkan rahmat kepada kita semua. Allah berikan barakah, kebaikan yang terus-menerus mengalir kepada kita beserta keluarga kita dan seluruh keturunan kita. Karena itu adalah suatu yang paling bahagia seorang apabila mendapatkan barakah. Makanya Nabi SAW selalu mendoakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama' bainakum fi khair. Ya, semoga Allah berikan keberkahan kepada kalian dan Allah tetapkan keberkahan di antaranya dan Allah kumpulkan dalam kebaikan. Jadi kita semua selalu minta supaya Allah memberikan keberkahan kepada kita. Dan ilmu merupakan salah satu keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu orang yang mendapat petunjuk itu adalah orang yang berilmu, orang yang beramal soleh. Amal soleh itu sendiri harus didukung dengan ilmu. Kalau tidak dengan ilmu maka tertolak. Nah, oleh karena itulah kita berada di sini untuk menuntut ilmu. Ya, karena menuntut ilmu syar'i itu adalah kewajiban bagi kita semua. Sedikit banyaknya tergantung waktu yang kita punya. Tapi kewajiban sekurang-kurangnya sepekan sekali. Tapi kita bertemu di sini sebulan sekali. Alhamdulillah. Ya. Kebiasaan para sahabat itu biasanya bertemu dalam majelis ilmu itu satu pekan sekali. Juga tidak tiap hari. Kalau tiap hari bosan. Ya. Tapi saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak, di samping bertemu saya sebulan sekali, insya Allah sepekan sekali masih bertemu ustadz yang lain. Ya. Karena kalau sebulan sekali kita bertemu, waktunya terlalu lama. Tapi tidak apa-apa. Waktu yang sedikit ini kalau kita pergunakan, memperhatikan apa yang kita bahas dengan sungguh-sungguh, maka Allah berikan manfaat yang banyak. Oleh karena itu, kesungguhan kita, salah satu di antaranya memang dituntut oleh syariat. Ya. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kau mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh, maka kerjakanlah hal yang lain juga dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu kesungguhan dalam segala hal, terutama dalam menuntut ilmu itu diwajibkan. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang itu, tentu ilmu didukung dengan dalil. Wa qala Allah, wa qala Rasulullah, wa qala sahabat. Itu yang kita bawakan. Tidak boleh berbicara tentang ilmu katanya. Allah benci kepada orang-orang yang ngomong katanya, wa qila wa qala. Katanya begini, katanya begitu. Gak boleh bicara agama seperti itu. Ya. Kalau kita mau bicara agama, mesti dengan
firman Allah begini, sunnah atau hadis Rasulullah SAW begini, dan apa yang dipahami oleh sahabat seperti ini. Itulah al-ilmu, ya, ilmu syar'i. Jika tidak bisa dikatakan ilmu. Maka kebiasaan kita, mari sama-sama kalau berbicara agama mesti berdasarkan hujjah. Hujjah itu dalil, keterangan, ya. Salam dan selawat selalu hendaknya tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, tentu kepada seluruh pengikut setianya. Kita termasuk di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat yang ke-9, Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat yahdi bihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihal anhar fi jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka diberi petunjuk oleh Allah, ya, karena keimanannya. Di bawah mereka mengalir sungai-sungai yang di dalamnya yang penuh kenikmatan. Jadi ternyata amal soleh mesti ikhlas karena Allah. Kalau tidak ikhlas, tidak diterima, ya. Karena wa ma umiru illa liya'budallah mukhlishina lahuddin. Ya, kerjakan, kata Allah, kami perintahkan, ya, untuk menjalankan agama ini dengan ikhlas, ya. Begitu juga harus ittiba kepada Rasulullah SAW. Karena untuk mengikuti Rasulullah SAW itu perintah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kau benar-benar mencintai Allah, maka ikuti aku, kata Rasulullah SAW. Karena yang tidak mengikuti Rasulullah SAW berarti tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ittiba kepada Rasulullah SAW juga hukumnya wajib. Ya, tidak boleh kita melakukan amal-amal tapi tidak berdasarkan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka dua syarat ini harus kita perhatikan untuk beramal. Kalau tidak didukung dengan dua syarat ini, maka kita tidak bisa mengatakan itu adalah amal yang soleh, ya. Jadi amal soleh itu harus punya syarat. Pertama syaratnya apa? Ikhlas karena Allah. Yang kedua, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sering kita baca, ya. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa lahu min wa huwa rabb. Apabila Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, barang siapa yang mengada-ngadakan dalam agama kami ini sesuatu perkara yang tidak ada dasar padanya, tidak ada contoh padanya, tidak ada perintah darinya, maka amalan itu fahuwa raddun, tertolak. Makanya nanti mungkin di akhir zaman ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa sudah banyak berbuat amal-amal soleh, kita anggap amal itu adalah semua bisa kita bawa pulang. Ternyata tidak semua diberi penilaian. Ada sebagian amal kita mungkin merasa sudah banyak berbuat tapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang rugi dua kali. Sudah rugi waktu, ya, rugi tenaga, rugi umur, ya. Di hadapan Allah tapi tidak diberi penilaian sedikit pun. Apalagi kalau kita ini melakukan mau-maunya kita, yang kecampur dengan kezaliman, tidak akan mendapatkan keamanan. Bagaimana Allah memberikan petunjuk kepada kita? Maka syarat untuk mendapatkan petunjuk itu sendiri juga tidak boleh mencampur adukkan iman kita dengan kesyirikan atau kezaliman.
alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82, Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini. Kalau kita lihat, selalu kita tunjukkan dalilnya supaya jelas. Surat 6 ayat yang ke-82. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi hari ini sekelumit kita bicara siapa saja yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang tidak mencampur adukkan antara keimanan dengan kezaliman. Apa itu kezaliman? Kezaliman itu adalah yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Makanya kalau kita baca ayat ini dalam kurung ada kata syirik. Ya. Dan ini sudah diketahui. Ketika ayat ini dibaca, ketika ayat ini turun, para sahabat juga merasa keberatan. Sampai bertanya, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak menzalimi diri kami sendiri? Karena setiap kita pernah menzalimi diri sendiri. Arti kezaliman itu adalah penganiayaan diri. Kita menganiaya diri kita sendiri. Itu adalah kezaliman. Cabang dari kezaliman banyak sekali. Tapi di antara kezaliman yang paling besar, kita sudah tahu seperti yang ada dalam kurung ayat itu, yaitu syirik. Ya, inna syirka la dzulmun azim. Ya. Karena siapa yang mempersekutukan Allah, itu adalah kezaliman yang paling besar. Oleh karena itu, makanya kita ikhlas itu kuncinya tidak mempersekutukan Allah. Kalau kita bicara ikhlas karena Allah semata, berarti kita harus membersihkan akidah kita. Ya, harus membersihkan. Karena kalau kita melakukan amal tidak ikhlas karena Allah, tidak untuk Allah, tidak semata-mata hanya mengharapkan wajah Allah, maka tidak diterima. Berarti kita mengharapkan yang lain, mungkin pujian, ya, mungkin dikatakan biar orang soleh gitu, ya, ibadah yang banyak dengan atribut-atribut yang macam-macam itu supaya kita dikatakan orang yang soleh atau soleha. Bukan itu tujuannya. Allah tahu apa yang tersembunyi dalam dada kita. Untuk apa kita beramal, Allah pasti sudah tahu. Makanya kata Allah, pertama, ketika kita sholat, apa yang harus kita lakukan? Kita lihat dalam surat 7 ayat 29. Jadi kalau kita bicara tentang ikhlas, luar biasa. Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid wa da'uhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Katakanlah, Rabbku menyuruh menjalankan keadilan, dan katakanlah, luruskanlah mukamu, yaitu dirimu, ya, di setiap salat. Luruskan. Apa maksudnya? Bukan hanya semata-mata menghadap kiblat sudah selesai. Menghadap kiblat itu zahir, perintah. Tapi yang paling perlu itu apa yang ada di dalam hati kita. Kita ini berdiri untuk Allah atau untuk siapa? Kalau memang untuk Allah, diterima. Karena di sini Allah katakan, luruskanlah mukamu. Apakah muka aja? Bagaimana yang ada di dalam sana? Hati kita ini yang dinilai Allah. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan Allah tidak melihat wajahmu, tidak melihat mukamu, bentuk rupamu, atau jasadmu, tapi Allah melihat apa yang ada di dalam dadamu. Berarti Allah menilai hati seseorang. Ya.
Kalau hati kita sudah benar-benar hanya mengharapkan ridha Allah, itulah ikhlas. Ya. Karena sembahlah Allah, perhatikan ayat ini, sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya, sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan, demikian pula lah kamu akan kembali kepadanya. Jadi setiap kali kita merasa bahwa diri kita ini akan kembali kepada Allah, insya Allah muncul keikhlasan. Oh, berarti saya ini harus meluruskan Hanif Hunafa. Ya. Kan kalau kita baca ikhlas itu kuncinya apa? Hunafa ghaira musyrikin nabi. Yaitu ikhlas itu adalah tidak mempersekutukan Allah, tidak menduakan Allah. Bagaimana orang yang menduakan Allah? Dia sholat dengan rapi, tapi hatinya bukan untuk Allah, tapi ada maksud. Apa namanya? Ria. Ya. Lawan daripada ikhlas apa? Ria. Pernah nggak muncul nggak dalam hati kita ria? Sebagai manusia itu setiap kita punya loh. Kalau lagi dilihat banyak orang, mungkin kita beda penampilannya, tapi kalau lagi sendiri belum tentu. Padahal Allah tidak butuh, ya. Yang Allah minta ketika kita lagi sendiri. Bagaimana ketika nggak ada orang yang lihat, tapi kita yakin Allah sedang melihat kita. Kalau depan banyak orang gampang, karena kita malu kepada manusia. Tapi kita lupa untuk malu kepada Allah. Padahal hadapkan wajahmu tadi, seharusnya apabila kita melakukan suatu bersendirian, takut dilihat Allah, bukan takut dilihat manusia. Ya. Lebih susah mana untuk menjaga diri ketika sendiri apa ketika rame-rame? Lagi sendiri lebih susah, karena lagi sendiri itu nggak ada yang lihat. Tapi kalau lagi rame-rame, ya semua orang juga bisa malu sama manusia. Ya. Coba kalau kita lakukan hal-hal yang dilarang oleh agama ini, di depan manusia mesti kita sembunyikan, ya kan? Kecuali kalau urat malunya udah putus. Pernah lihat orang yang urat malunya udah putus belum? Dia bermaksiat terang-terangan, bahkan cerita kepada manusia. Berarti sudah tidak ada malu. Padahal kita tahu malu itu bagian daripada iman. Ya, tapi jangan malu-maluin. Malu dalam hal apa? Ya. Malu kita seharusnya kepada Allah, bukan kepada manusia. Kalau kepada manusia kita malu, nanti Allah suruh minta pahalanya sama manusia. Tapi kalau kita malu kepada Allah, takut kepada Allah, takut tidak dinilai oleh Allah, karena keikhlasan kita sudah tercampur dengan kezaliman, keikhlasan kita sudah tercampur dengan ria, keikhlasan kita sudah tercampur dengan macam-macam. Nah, kita kembali kepada pertemuan, berulang-ulang kita telah sampaikan. Mari sama-sama kita perbaiki niat. Maka ulama-ulama salaf berkata, yang paling berat untukku adalah meluruskan niat. Itu yang paling berat. Ya, yang lain gampang. Meluruskan niat itu ternyata pekerjaan yang paling berat. Innamal a'malu binniyat. Ya. Amal itu dinilai. Sebenarnya amal itu tergantung niat. Yang tahu niatnya siapa? Hanya Allah. Manusia tahu nggak niat kita apa? Nggak tahu. Manusia dihukumi zahirnya, yang tampak, yang lihat, rapi. Ya, itu hanya zahir saja.
Tapi apa yang tersembunyi dalam dada kita, apa yang tersembunyi dalam hati kita, cuma Allah yang tahu. Dan kita juga tidak dituntut untuk sok tahu. Kita tidak punya hak untuk menilai hati orang, karena kita tidak bisa melihat hati orang. Maka Bukhari Muslim membuat satu bab, ya, tentang amal dinilai dari zahirnya, sedangkan batinnya diserahkan kepada Allah. Jadi nggak usah kita ikut-ikut nilai juga, tapi kita bisa nggak menilai diri kita sendiri? Bisa, ya, sungguh bisa. Coba kita buka pasalnya, pasal 48. Ya. Dia ada pada halaman 136. Silakan baca, siapa? Subjudulnya dulu. Menghukum seseorang, coba baca. Pasal ke-48. Ya. Menghukum seseorang pada lahirnya dan menyerahkan batin mereka pada Allah. Iya. Dari Umar radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diperintah untuk memerangi manusia sehingga mereka mengakui bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan sesungguhnya kecuali Allah. Dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Maka apabila mereka telah mengerjakan semua itu, berarti telah terjamin daripadaku darah dan harta mereka, kecuali karena kewajiban Islam dan perhitungan mereka terserah kepada Allah. Nah, perhitungan yang dimaksud sini adalah perhitungan batinnya terserah kepada Allah. Ya. Jadi yang disuruh jaga itu hati kita, bukan hati orang lain. Ya. Kita tidak mampu untuk melihat hati orang. Maka seorang tidak boleh menuduh orang lain ria. Tapi kita tahu bahwa kita sedang ria atau tidak. Ya. Apa yang tersembunyi dalam hati, Nabi aja tidak tahu, apalagi kita. Memang Nabi tahu? Tidak. Buktinya apa? Ketika ada di kalangan orang-orang munafik yang ada di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tidak tahu, ya, karena mereka menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keislaman. Jadi nifakun akbar, nifak yang paling besar itu adalah menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman. Siapa yang tahu? Allah. Nabi tahu? Enggak. Nabi tidak tahu. Maka Nabi hanya diperintah oleh Allah untuk menegakkan kalimat syahadat. Apabila seorang sudah mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, terjaga harta dan darahnya. Masalah zahir sudah Islam, batinnya serahkan kepada Allah. Makanya ada satu riwayat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diundang kepada salah seorang sahabat, ya, bernama Itsban bin Malik. Ketika orang-orang sekitarnya tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sampai di rumah Itsban bin Malik, orang-orang pun berkumpul. Nabi cuma nanya, mana si Malik? Apa kata para sahabat yang lain? Ah, dia itu ya Rasulullah munafik itu. Selalu condong kepada orang-orang. Ceritanya selalu condong kepada orang-orang munafik. Apa kata Rasulullah SAW? Tidakkah kalian tahu bahwa dia itu cinta kepada Allah dan Rasulnya? Berulang-ulang Nabi SAW hanya ucapkan itu. Artinya Nabi nggak suka. Nabi nggak suka kalau kita menuduh saudara kita itu munafik. Kalaupun memang ada tanda-tandanya. Tapi menetapkan seorang nifak, itu nifak asghar, nifak kecil.
Kalau janji, kalau ngomong bohong, janji ingkar, gitu ya. Kasih amanah, khianat. Kalau berdebat, curang, mau menang sendiri. Jadi kalau berdebat mau menang sendiri itu cabang dari munafik. Tapi untuk menuduh seorang munafik itu dibutuhkan secara benar-benar ada semua, baru dikatakan mereka itu adalah munafik yang tulen. Itu pun tidak dituduh seorang secara individu, tapi barang siapa, artinya siapapun bisa. Tapi untuk mengatakan si fulan munafik nggak boleh. Ya, apalagi dengan tuduhan yang lebih keji daripada itu. Si fulan itu kafir. Berarti kembali kepada diri yang menuduh. Jangan sembarangan mengatakan diri saudara kita yang muslim itu kafir, karena konsekuensi kafir itu berat. Kalau kita menuduh saudara kita kafir itu berarti keluar dari Islam. Tidak boleh didoakan, tidak boleh dikuburkan di kuburan orang Islam, tidak boleh dimohonkan ampun, terputusnya tali perkawinan, ya, tidak mendapat waris. Ya, banyak konsekuensinya. Jadi jangan sembarangan menuduh orang lain kafir, munafik. Gak boleh. Tapi kalau tanda-tandanya ada, syariat ini sudah menjelaskan, Nabi sudah menjelaskan. Tapi pun begitu, masalah hati kata Rasulullah apa? Serahkan kepada Allah. Jangan sok tahu. Ya. Memang kita tidak tahu. Nabi tahu nggak? Enggak. Kalau Nabi tahu, tidak perlu beliau bersusah payah waktu itu. Ya, dikhianati oleh orang-orang munafik. Berarti Nabi tidak tahu. Makanya Allah turunkan ayatnya. Kamu tidak tahu, wahai Muhammad. Kami yang tahu. Berarti Nabi tidak tahu. Orang Allah katakan tegas begitu. Lalu hadis kedua, coba. Abu Ma'bad. Pada halaman yang sama tadi. Bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana pendapatmu jika aku berhadapan dengan orang kafir dan kami berperang? Kemudian ia memukul tanganku hingga patah. Kemudian dia lari dan berlindung dariku di belakang pohon, lalu berkata, saya masuk Islam, saya berserah diri kepada Allah SWT. Maka bolehkah aku membunuhnya sesudah ia berkata demikian? Jawab Nabi, jangan engkau bunuh dia. Saya berkata, ya Rasulullah, dia telah memotong tanganku. Kemudian dia berkata begitu. Sabda Nabi SAW, jangan engkau bunuh. Jika engkau membunuhnya, maka engkau menempati kedudukannya sebelum ia berkata demikian, dan dia menempati kedudukanmu sebelum engkau membunuhnya. Apakah Nabi suruh lihat hatinya? Padahal sahabat ini ngomong, ya Rasulullah, dia udah motong tangan saya. Dan dia bersembunyi dan berkata, saya masuk Islam. Dalam riwayat lain dia sudah mengucap la ilaha illallah. Jangan kau bunuh. Karena zahirnya sudah nampak. Kalau kau bunuh, kau menempati posisinya sebelum dia mengucap la ilaha illallah. Artinya apa? Kau jadi kafir, dia jadi mukmin. Sebahaya itu ternyata, ya. Sebahaya itu kita menghukumi manusia, apalagi jelas-jelas dia berada di dalam Islam. Tidak boleh sembarangan kita katakan dia kafir, dia munafik, tidak boleh. Cukup waspada aja. Ya. Cukup kita waspada kepadanya. Orang Nabi aja tidak tahu kok, kamu kok tahu. Kembali kepada hati kita sekarang. Setelah kita tahu pelajarannya kita sudah dapati, ya janganlah tiru-tiru seperti itu. Menampakkan keimanan, menyembunyikan kekafiran. Ya. Itu yang dibahayakan. Tapi jika tidak, sudah serahkan kepada Allah. Allah Maha tahu. Kita tidak tahu.
Maka jangan jadi sok tahu. Serahkan kepada Allah. Allah yang maha tahu. Hati manusia dikuasai oleh Allah. Pertanyaannya, jangankan hati orang, hati kita bisa nggak tahu? Hati kita sendiri nggak tahu. Kadangkala hati kita sendiri nggak tahu kita ini sedang siar atau sedang riya. Karena di antara manusia dan hatinya dibatasi oleh Allah. Itu kata Allah begitu. Di antara manusia, ya, itu dibatasi. Kita lihat dalam surat 8 ayat 24. Apa batasannya? Coba baca. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu. Nah ini saya baca ulang. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyuruh kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Ya, itu ada footnote-nya, nanti bisa kita baca ya. Ya banyak seruan-seruan Allah dan Rasulnya itu banyak sebenarnya. Ya. Kemudian ketahuilah kata Allah, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Dibatasi itu apa maksudnya? Coba Pak Basoni, ada footnote-nya? Iya. Maksudnya Allah yang menguasai hati manusia. Kapan Allah mau balik, ya balik sebentar. Seorang itu bisa tiba-tiba menjadi munafik. Bisa saja, na'udzubillah min dzalik. Hatinya dibalik oleh Allah. Berapa banyak contoh sekarang bisa kita lihat, apalagi sekarang kita ada alat untuk kita lihat ya. Informasi begitu cepat sampai kepada kita. Mantan kiai murtad ya, secepat itu dia sudah dikembalikan. Katanya begini-begini, Allah gelincirkan sebentar saja orang itu. Bahkan sekarang menghina Islam ya. Karena syariat sudah ditegakkan, itu harus dibunuh. Tapi kan syariat kita bukan syariat Islam, maka nggak ada yang berani bunuh. Berkoar-koar aja dia sampai hari ini kan. Bagaimana Allah membatasi hati manusia? Maka kenapa Rasulullah SAW berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kita lupa doa yang pendek itu ternyata bisa menjaga iman kita, bisa menjaga akidah kita, bisa menjaga agama kita. Wahai Allah yang membulak-balik hati manusia, teguhkan hatiku. Teguh dalam hal apa? Supaya aku tetap beragamamu. Agamamu pasti agama Islam. Ketika Rasulullah SAW bersabda agamamu, mesti yang dimaksud adalah agama Islam. Karena inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama lain. Islam. Ya. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, mungkin pendek, doanya sedikit, tapi sebegitu bermakna doa tersebut. Di setiap penghujung salat kita juga kita minta, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Atau dengan doa-doa yang mahfum yang sering kita ucapkan. Ya. Apalagi doa yang Allah ajarkan dalam Al-Qur'an. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Supaya hati kita ini tetap terjaga. Supaya kita ini tetap berada dalam Islam. Jadi mudah nggak kita ucapkan hari ini mati dalam keadaan Islam?
Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ucapan ini turun-temurun Nabi sudah sampaikan. Dari masa Nabi Yakub, keturunannya, sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi mati dalam husnul khatimah itu, mati dalam keadaan Islam. Ya. Mati dalam keadaan beramal soleh. Dengan syarat-syarat tertentu. Ya. Kembali kepada masalah kita semua. Kita berada di bulan yang paling baik. Di antara 12 bulan, Allah istimewakan 4 bulan. Kita berada di bulan Zulqa'adah atau Zulqa'dah yang sering diucap. Sebentar lagi Zulhijjah. Setelah itu Muharram. 4 bulan termasuk Rajab sudah berlalu. Ya, apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 4 bulan tadi, jangan kau menganiaya dirimu sendiri. Siapa yang berbuat dosa pada bulan yang 4 ini dilipat gandakan dosanya. Ya. Jadi jaga, bukan berarti nanti habis 4 bulan boleh. Tapi ternyata di 4 bulan ini orang yang beramal soleh juga dilipat gandakan amal-amalnya. Namun tidak ada secara khusus di bulan ini tanggal tertentu. Ya, di bulan Zulqa'adah ini tidak ada hari-hari tertentu yang dikhususkan, tapi bulannya khusus. Bulannya termasuk bulan haram. Ya. Tapi nanti di bulan Zulhijjah ada hari yang sangat istimewa, yaitu 10 hari pertama. Bulan Zulhijjah. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda, tidak bisa satupun amalan yang bisa mengalahkan termasuk jihad fisabilillah. 10 hari pertama. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, 10 hari siangnya Zulhijjah itu adalah utama, tapi 10 hari malamnya Ramadan itu adalah lebih utama. Masing-masing punya keutamaan. Tapi tidak bisa kita mengalahkan Ramadan tentunya. Karena Ramadan seluruh harinya memang sudah dilipat gandakan, dan memang itu adalah suatu istimewa yang luar biasa karena ada di malamnya Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Tapi 10 hari pertama Zulhijjah itu termasuk, maka sebagian ulama-ulama salaf, tabi'in, bahkan tabi'in puasa di hari-hari ya 10 itu, maksudnya 9 hari tentunya. Kalau hari ke-10 kan haram. Ya, karena hari nahar itu adalah hari di mana sudah Idul Adha, tidak boleh berpuasa, plus 3 hari. Ya, plus 3 hari itu hari tasyrik tidak boleh. Tapi tanggal 1 sampai tanggal 9 walaupun tidak ada dalil khusus tentang itu, tapi sebagian saum di hari-hari tersebut ya, supaya mendapatkan pahala yang melebihi pahala jihad. Nanti dalam bulan Muharram ada keistimewaan lagi, 10 Muharram yang kita kenal dengan hari Asyura ya. Tapi karena dalam 10 Muharram itu ada tanggal 9 yang pernah mau diistimewakan oleh Rasulullah SAW. Karena beliau SAW pernah berucap, seandainya aku masih hidup tahun depan, kita akan berpuasa tanggal 9-nya juga. Karena pada tanggal 10 itu hanya diagungkan oleh orang-orang Yahudi, maka beliau tidak mau sama. Ya. Tidak mau sama seperti Yahudi tanggal 10 kita muliakan, walaupun kita tetap tanggal 10 itu sudah dilakukan pada saat itu, saum. Yang nilainya bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu. Bagaimana hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, atau ketika jamaah haji sedang wukuf di Arafah, itu bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Mau nggak? Mau. Kirain ada yang jawab enggak gitu. Akal sudah rusak. Kalau ada yang jawab enggak, akalnya sudah rusak pasti. Akal yang sehat itu pasti jawab mau. Ya, pasti kita mau.
Memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama apakah dosa besar dan dosa kecil saja. Cuma Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata diharapkan juga diampuni dosa besar, bukan hanya dosa kecil. Walaupun jumhur mengatakan yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Tapi kita berharap juga dosa besar diampuni. Jadi keistimewaan itu pada bulan-bulan tertentu ada, tapi secara umum ini semua masuk kepada bulan haram. Ya, bulan haram. Nah, dalilnya kalau mau dilihat hadis 698 termasuklah hari Senin. Ya, hari Senin ini ada pengkhususan hanya untuk Rasulullah SAW karena pada hari itulah Rasulullah SAW dilahirkan dan pada hari itulah diterimanya wahyu dan pada hari itulah nanti dibangkitkan. Jadi kita nggak boleh ikut-ikut. Yang boleh kita ikuti apa? Sunnahnya, yaitu saum Senin Kemis. Ya, bukan kita dengan dalil itu puasa hari lahir. Tidak ada. Tidak ada sunnahnya kita puasa pada hari lahir dengan acuan hadis tadi. Anda terima wahyu enggak? Lahir pada hari Senin cuma kebetulan. Ya. Tidak mungkin bisa disamakan. Tapi kalau kita mengikuti sunnah saumnya, boleh. Senin, Kamis. Ya. Coba baca dulu hadis 698. Banyak orang yang ambil dalil ini mengatakan puasa hari kelahiran. Apa bahasa Jawanya? Hah? Ya, itu udah disebut. Saya takut nyebutnya salah. Coba 698. Hadis 698 dari Abi Qatadah Al-Ansari bahwasanya Rasulullah SAW ditanya dari hal saum dan hari Arafah. Sabdanya, ia menebus dosa tahun yang lalu dan yang akan datang. Dan ditanya tentang saum Asyura 10 Muharram. Menebus dosa tahun yang lalu dan ditanya tentang saum hari Isnin. Sabdanya, yaitu hari aku diperangkatkan dan aku dibangkitkan dan diturunkan wahyu. Iya. Ada nggak 3 syarat itu kepada kita? Tidak ada. Walaupun kita memang lahir di hari Senin, tapi kita tidak menerima wahyu, kita tidak dibangkitkan pada hari itu, berarti pengkhususan untuk Rasulullah SAW. Tapi mengikuti saum Senin Kemis itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Tapi kalau kita ganti dengan saum hari kelahiran, saya tidak tahu ada dalil khusus tentang itu. Ya. Jadi ada pertanyaan. Kita dikatakan hari Arafah itu bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hari ini mudah kita ketahui bahwa jamaah haji sudah wukuf di Arafah karena ada alat komunikasi. Tahu nggak ketika hadis ini diucapkan oleh Rasulullah SAW, bisa nggak seseorang bisa mengetahui tetangga sebelah, maksudnya negeri-negeri yang ada sekitarnya itu, bahwa jamaah haji sudah wukuf? Tidak tahu. Karena untuk mendapatkan berita harus mengadakan perjalanan dan dibutuhkan berhari-hari. Dibutuhkan berhari-hari sampai berita ini. Jadi kalau begitu sampai berita ini, sudah bukan hari Arafah lagi. Oleh karenanya ulama dari dulu berbeda pendapat. Ya, bahkan sebagian ulama kontemporer sekarang merojihkan hilal di negeri tersebut itu lebih utama diikuti. Yaitu tanggal 9-nya Dzulhijjah. Ya, karena untuk memulai ibadah haji itu kata Allah,
apabila sudah tampak bulan sabit. Tapi kalau sekarang tetap mau mengikuti hari Arafah, silakan juga. Karena ini sudah ada terjadi perbedaan pendapat. Hari ini kita mudah untuk mengetahui bahwa jamaah haji sudah wukuf di Arafah. Dulu tidak mudah. Ya, oleh karena itu sebagian ulama-ulama kontemporer sekarang ya mengatakan yang lebih rajih itu adalah saum di hari ke-9 Zulhijjah, di mana Rasulullah SAW berucap apabila sudah masuk 1 Zulhijjah berarti hilal, yang dilihat hilal. Apabila sudah masuk 1 Zulhijjah dan seseorang sudah menetapkan niat untuk berkurban, maka dia tidak menyentuh rambut dan kulitnya termasuk kukunya. Bagi yang berkurban, keluarganya enggak, ya, cuma sahibul kurbannya saja. Dengan dalil itu pula lah kata para ulama, berarti Nabi SAW memberi peluang untuk melihat hilal di negeri masing-masing. Wallahu a'lam. Ya, masalah ini nggak usah ribut. Dan yang berseberangan nggak usah menuduh saudaranya itu dalam kesesatan. Anda lancang. Ya, berarti kita ini lancang untuk menuduh saudara kita berada dalam kekeliruan atau apalagi tuduhan kesesatan. Ya, ini tuduhan yang tidak pantas kita ucapkan. Karena berseberangan ini ada ikutan ulama. Ya, mau ikutin hari wukuf silahkan, karena Rasulullah sebut wukuf di Arafah. Tapi orang yang ada di Arafah nggak boleh saum. Itu perbedaan. Orang yang ada di luar Arafah baru boleh saum. Orang yang sedang wukuf itu tidak boleh saum. Karena Rasulullah SAW mengatakan jangan saum Arafah di hari Arafah. Ayo, yang berada di Arafah maksudnya. Hadis 702. Biar sekalian lengkap baru tanya jawab. Kita sengaja memancing banyak hal supaya timbul pertanyaan. Kita tunggu pertanyaannya. Ya. 702. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu yang berkata Rasulullah SAW suruh kami saum dari 1 bulan 3 hari, 13 dan 14 dan 15. 702? 702. Ya. Dari Abi Dzar. Benar ya? Dari Abi Dzar yang berkata Rasulullah SAW suruh kami saum dari 1 bulan. Oh, berarti bukan ya? Itu bukan. Bukan itu maksud saya. Sebentar. Tentang saum sunnah. Iya. Ya, 710. Ya, lupa. Bukan, itu hari Sabtu. Ya, dilarang saum 712, maaf. Tadi saya sebut 702 ya, 712. Ya, itu baru benar. Bahwasanya Nabi SAW melarang saum dari Arafah di Arafah. Iya. Nabi SAW melarang saum Arafah tapi berada di Arafah. Berarti kalau kita berada di luar Arafah, sunnahnya saum. Dan pahalanya bisa menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya. Tentang hilal atau hari wukuf, saya serahkan kepada yang mau mengikuti. Ya, baik, segitu dulu. Karena ini asarnya juga agak cepat sekarang ya, agak maju. Saya beri kesempatan setengah jam untuk bertanya. Ini jam 2:10. Silakan yang mau bertanya. Jamaah Muara Gembong didahulukan. Kalau jamaah
yang lain bisa ketemu saya lebih banyak waktunya. Ditunda dulu. Tapi kalau jamaah Muara Gembong nggak nanya, baru boleh jamaah yang mengikuti saya hari ini. Silakan. Ya. Yang keras. Hubungan antara niat kita menggabungkan dua niat dalam satu ibadah gimana? Seperti apa? Seperti kita sholat qobliyah subuh misalnya sama kayak Jumat. Ya. Boleh. Mana yang harus didahulukan? Syekh bin Baz rahimahullah dalam Lajnah Ad-Daimah Al-Buhaj mengatakan, apabila seorang niatnya adalah qobliyah subuh ketika dia masuk masjid, maka dia sudah mendapati pahala tahiyatul masjid. Tapi kalau niatnya tahiyatul masjid, maka tidak mendapatkan pahala qobliyah subuh yang lebih baik daripada dunia dan seisinya tadi. Maka sebagian ulama mengqadha, ya, mengqadha istilahnya setelah subuh. Ada dua pendapat, ya. Kalau riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika siang hari terbangun, maka pada saat itu dikerjakan juga tetap, ya, tetap saja dikerjakan 2 rakaat sebelum subuh, walaupun sudah siang bangunnya, ya. Tapi bagaimana kalau orang setelah subuh tidak sempat dia mengerjakan 2 rakaat tadi, maka dia boleh mengqadha langsung setelah subuh sebagaimana Abu Qais, dan dia juga bisa menunda sampai matahari meninggi. Dua-dua disepakati. Jadi kalau kita masuk masjid, niatkan cuma ada waktu 2 rakaat tadi, niatkan qobliyah subuh. Ya, kalau antum sudah datang ke masjid belum sholat 2 rakaat sebelum subuh, tapi umumnya sebaik-baiknya dia sholat qobliyah subuh itu di rumah. Datang ke masjid haknya masjid, karena sudah dilakukan di rumah. Tapi seandainya belum, kan bisa aja kan, begitu kita bangun, wah ini sebentar lagi bisa iqomah, buru-buru ke masjid, ternyata ada timer, ya. Sekarang kan, dulu kan tidak ada timer, sholat aja 2 rakaat, ketika sudah iqomah, ya sudah putus sholatnya, mengikuti sholat fardu, kan begitu. Tapi kalau sekarang bisa dilihat, seandainya kita lihat masih ada 2 menit atau 2 menit lebih, kita niatnya apa? Untuk mendapatkan seluruh pahalanya tadi, mendapatkan pahala tahiyatul masjid dengan sama, bukan niatnya yang digabung, tapi mendapatkan 2 pahala dalam 1 amal. Betul? Beda dengan nanti kita mau saum Arafah, tapi jatuhnya hari Senin. Sama seperti itu. Saum Arafahnya kita dapati dan pahala Seninnya juga kita dapati. Jadi yang diniatkannya yang mana? Tetap niatnya adalah niat saum Arafah. Tapi dia karena ada di hari Senin mendapatkan pahala hari Seninnya, karena dia juga terbiasa Senin Kemis puasa, kan begitu ya? Seperti itu. Ya? Apalagi? Tiga hari. Ya. 14 dan 15. Saum ayyamul bid. Ketika bulan sedang putih, artinya bulan purnama. Setiap bulan Komariah, bukan Samsiah, ya. Coba Bapak perhatikan, setiap tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah, yaitu kita sebut bulan Komariah, itu bulan sedang purnama. Ya. Nah, itu utama. Tapi ada hadis lain
Ya, ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku diberi wasiat 3 hal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pertama adalah apa? Siapa yang ingat tiga wasiat ini? Ya, pertama adalah sholat sebelum tidur, sholat witir sebelum tidur. Yang kedua, sholat duha, ya, sholat duha 2 rakaat, ya. Yang ketiga, saum 3 hari sebulan. Nah, dengan dalil itu boleh saja tidak 13, 14, 15. Ya, kalau kita berhalangan 13, 14, 15, ini hanya keutamaan, afdhaliyah, boleh 13, 14. Tapi kalau tidak, ada dalil lain. Pokoknya sebulan kita puasa 3 hari. Maka sebagian ulama mengatakan 3 hari sebulan itu tidak mesti 13, 14, 15. Tapi afdolnya ketika bulan sedang purnama. Itu yang disebut di kita itu saum ayyamul bid. Ya. Dalilnya seperti itu penjabaran para ulama. Apalagi? Ya. Ibu-ibu ada yang mau tanya? Ya. Iya. Sholat ba'diyah itu biasanya yang mengiringi sholat fardu. Ya. Oh begitu. Iya. Yang ditanya apanya? Boleh nggak gitu? Boleh. 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 Mengqadha salat sunnah itu boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengqadha salat ba'diyah zuhur di waktu ba'diyah asar. Dengan sendirinya kalau tanya boleh, boleh. Tapi afdolnya sebenarnya salat yang namanya salat rawatib itu termasuk rawatib muakkad. Ya, bukan ghair muakkad. Kalau sebelum ghair muakkad. Ba'diyah Isya itu termasuk muakkad dan rawatib yang ditetapkan. Arti rawatib itu yang tetap, yaitu sesudah Isya. Seharusnya sholat sunnah dulu 2 rakaat, baru kita sholat tarawih. Tapi kalau memang ada DKM modelnya begitu, ya saya tidak tahu. Ada langsung, jadi begitu sholat Isya langsung sholat ini. Padahal antara itu dia termasuk memberikan kesempatan yang sunnah muakkad, itu keliru. Sebenarnya keliru itu. Walaupun kita tidak katakan itu adalah sebuah dosa atau apa, karena hukumnya sunnah kan gitu. Hukumnya sunnah, tapi itu adalah sunnah muakkad. Ya. Setelah Isya artinya setelah sholat Isya. Ya. Walaupun kalau di bulan lain selain bulan Ramadan itu memang keutamaannya di rumah, kata Rasulullah SAW. Coba buka hadisnya 374. Itu termasuk muakkad loh. Dari Umar radhiyallahu dia berkata, saya hafal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 10 rakaat sunnah, 2 rakaat sebelum sholat dulu, dan 2 rakaat sesudahnya, dan 2 rakaat sesudah maghrib di rumahnya, dan 2 rakaat sesudah Isya di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ya kan? Termasuk nggak?
2 rakaat ba'da isya di rumahnya. Itu ya Bu ya. Tapi kalau di bulan Ramadan biasanya memang dikerjakan ba'da isya itu di masjid, karena setelah itu kita langsung tarawih. Itu yang terbaik ya. Tapi kalau tanya boleh, saya jawab boleh. Mengqadha salat sunnah itu boleh dan sudah pernah terjadi. Ya. Ya. Apalagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kiat-kiat Ustaz untuk bisa memahami pelajaran ilmu yang diberikan oleh Rasulullah? Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Doa sama Allah. Satu lagi Ustaz. Iya. Tolong berikan nasihat kepada kami bahwa dengan siapakah atau dengan guru yang bagaimanakah kita bisa mengambil ilmunya? Karena kebanyakan mereka ini mengatakan Al-Quran dan Sunnah, tetapi aplikasinya atau Ya. berbeda. Kita boleh mengikuti seorang dai yang selalu menyeru kepada Allah dan Rasulnya dan kepada pemahaman salafus saleh, yaitu pemahaman para sahabat. Ya. Karena Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan dalam surah An-Nisa ayat 115. Antum nanti catat aja, lihat tafsirnya. Kalau Ana sih bisa buka di aplikasi. Ya, tafsir bisa saya buka sekarang. Kalau antum mau download dulu tafsirnya ya. Apa kata Ibnu Katsir rahimahullah ketika ayat ini dibacakan? Ya, coba kita buka dulu ayatnya. Jadi di samping Quran dan Sunnah tentunya waqala Allah waqala Rasulullah juga manhajnya para sahabat. Ya, manhajnya para sahabat. Ayo kita buka dulu surat An-Nisa. Saya ingin kita kejar satu kalimat yang ada tafsirnya. Antum baca dulu deh surat An-Nisa 115. Atau saya bantu baca dulu, atau antum baca dulu dah. Surah An-Nisa ayat 115. Dan barang siapa menentang Rasul Muhammad SAW, telah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, Iya. dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Iya. Itu sungguh hak balik. Kalimat yang ada pada ayat ini wa yattabi' ghayra sabil